Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Amin Wa ala alihi wa ashabihi al-tayyibin al-tayyibin. Summa amma ba'd. Para jemaah kaum muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan membaca kitab Al-Jadid Bisyarh kitab Tauhid, di pembahasan bab minasyirki lubsul halqah wal khayt wa nahwihima li rabbil bala au dafihi. Bab di antara kesyirikan adalah memakai gelang atau benang dan yang semisal keduanya li rabbil bala, untuk mengangkat bala, au dafihi atau menolak bala. Pada pembahasan yang lalu sudah kita jelaskan, ini pembahasan berkaitan tentang syirik kecil. Pada asalnya syirik kecil yaitu menggunakan tamimah atau jimat-jimat. Jadi menggunakan jimat-jimat sebagai sebab baik dalam menolak bala atau mengangkat bala atau mendatangkan manfaat untuk menglaris misalnya, itu termasuk syiriknya syirik yang kecil, bukan syirik besar ya. Tapi tamimah yang asalnya syirik kecil itu bisa berubah menjadi syirkun akbar idza taqada annaha, apabila meyakini bahwa tamimah tersebut al-fa'ilatu bidatiha, berkhasiat atau sebagai pelaku secara tersendiri, bukan sebagai sebab. Jadi sebagai pelaku bukan sebagai sebab. Kalau cuma sebagai sebab, pelakunya adalah Allah, maka ini syirik kecil, karena menetapkan sebab yang tidak ditetapkan oleh syariat. Tapi kalau menjadikan sebab kepada dokter itu boleh, kan itu sebab yang ditetapkan secara kauni. Menetapkan sebab kepada sesuatu yang ada dalil seperti kesembuhan penyakit, mengaitkan sebabnya kepada kepada yang ada dalilnya, contoh kepada madu, kepada abatus sauda, itu juga dibolehkan. Tapi kepada sesuatu yang ada penetapan sebagai sebab, jatuhnya pada syirik yang kecil. Tapi kalau meyakini sebab ini adalah pelaku itu sendiri, bukan Allah, maka syiriknya syirik besar, syirik dalam rububiyah. Nah, pada pertemuan yang lalu itu saya ada jamaah, mungkin datang jamaahnya hadir atau tidak, tapi pertanyaannya bagus. Pertanyaannya, Ustaz, katanya saya, kurang lebih ya, saya kalau di dompet ini ada ATM, itu saya juga hati tenang. Ya maksudnya ATM yang ada isinya itu cuma. Nah, kalau ATM kosong tidak tenang juga, gitu kan? Itu saya bilang ini pertanyaan sampai ini bagus. Kenapa nggak tadi ditanyakan saat di taklim? Cuma ada apa sekarang saya sampaikan. Ada nggak orang yang? Nggak ada ya. Mungkin tidak hadir. Tapi pembahasan lalu, waktu bulan lalu hadir. Jadi pertanyaannya, kalau sebab itu sebab yang memang hissi, konkret, nampak, ya, itu bukan termasuk bagian dari kesyirikan. Jadi kalau di dompet kita ada uang atau ada ATM yang ada isinya, kita tenang, ya tenang maknanya ya ini bukan berarti bergantung kepada uang ini, tidak. Tapi kalau ada apa-apa kita tenang karena ada uang. Kalau lapar ada uang untuk beli makanan, kalau sakit ada untuk rumah sakit misalnya, tidak masalah. Terus kalau tidak bawa ATM, agak kurang tenang. Nah, ini nggak harus kurang tenang, jemaah. Wajib nggak tenang. Ya. Jadi bukan kaitan itu bukan berarti seperti orang pakai gelangnya gelang emas wanita untuk berhias, maka boleh. Maka pakai gelang itu ada 4 hukum. Pakai gelang yang pertama hukum boleh kalau yang boleh, hukum haram kalau yang haram, yaitu emas bagi wanita hukumnya boleh. Pakai gelang emas bagi laki-laki hukumnya haram. Yang kedua, pakai gelang itu hukumnya syirik besar. Kalau gelang diyakini mampu mendatangkan manfaat, menolak mudarat secara sendirinya, ini bukan Allah yang melakukan,
maka syiriknya syirik besar. Yang ketiga memakai gelang, ya, yang dia meyakini sebagai sebab untuk mendatangkan manfaat, menolak mudarat, maka syiriknya syirik kecil. Dan yang ketiga, yang keempat, pakai gelang hukumnya abas, perbuatan sia-sia, berhias bukan, untuk jimat juga bukan, hanya iseng. Seperti ada anak-anak yang pakai gelang, gelangnya dari karet atau gelangnya dari plastik. Kenapa? Berhias juga ada, ya malah welek, malah jelek. Seperti anak-anak muda ya. Nah, ini pakai gelang yang hukumnya abas. Pada bahasan kita, pakai gelang ini yang hukumnya syirik yang kecil. Kita baca hadis yang berikut berjemaah. Tapi pada pembahasan yang lalu ada yang masih ingat bahwa tamimah itu ada dua macam. Jimat itu ada dua macam. Yang pertama jimat yang dari Al-Quran. Jimat dari Al-Quran. Ini ada khilaf. Ada yang membolehkan Al-Quran jadikan jimat tolak bala. Dan yang kedua, jimat itu jimat yang syirkiyah, yang selain Quran. Itu jelas semuanya syirkiyah. Cuman syiriknya kecil besar yang tergantung niatnya. Tapi kalau jimat dari Al-Quran, ingat ada yang membolehkan. Kita tidak boleh untuk menafikan, ini ilmu. Ada orang yang membolehkan dengan dalil ya sebagai syifa. Al-Quran itu adalah penawar, Al-Quran adalah obat. Ya, Al-Quran bisa menolak bala. Ternyata yang benar bukan bala atau menolak bala, bukan Al-Qurannya ditempelkan, dijadikan jimat, bukan, tapi dibaca. Sekarang nempel ayatul kursi, itu setan tidak kabur dengan ayatul kursi yang ditempel. Tapi kalau ayatul kursi yang dibaca, setannya kabur. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah, hadis Bukhari Muslim. Ketika Abu Hurairah menjaga harta zakat, itu ada maling setan yang menyerupai wujud manusia. Lalu setan membuka kartunya, istilahnya. Kata setan kepada Abu Hurairah, kalau kau mau tidur baca ayatul kursi, maka fala yazal minallahi hafiz hatta tusbih wa la yaqrabuka asy-syaitan. Kalau kau baca ayatul kursi mau tidur, maka Allah akan jaga kau sampai subuh sampai pagi, dan kau tidak akan tidak akan didekati oleh syaitan. Jadi itu kan setan yang ngomongnya. Berarti setannya bukan kartu. Ini menunjukkan bahwa kalau menerima ilmu itu qaulul haq, ya, itu dari manapun ambil. Baik dari setan, dari jin, dari iblis, dari orang kafir sekalipun. Kalau yang namanya kebenaran itu harus kita ambil, karena kebenaran itu milik kita muslim. Tapi jangan mencari ilmu ke setan, jangan mencari ilmu ke Yahudi, ke Nasrani misalnya. Tanya berjemaah. Di halaman yang ada PDF-nya, di halaman 78. Halaman 78, halaman 80-nya. Ya, hadis yang kedua, ayat dalil yang kedua. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala an Imran bin Husain, dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan, melihat seseorang, fi yadihi, di dalam tangannya atau di tangannya, halqatun min sufrin, ada gelang dari sufur. Sufur yang dimana dari tembaga. Ada gelang dari yang terbuat dari tembaga. Faqala, lalu Nabi bersabda, Nabi bertanya, ma hadihi, apa gelang ini? Ini apa maksud kau pakai gelang ini? Berhiaskah atau apa, tujuannya apa? Maka sesuatu itu tergantung niat. Insyaallah ya. Maka ada orang pakai gelang, antum jangan ente syirik kecil, ente pakai jimat. Nah, tanya. Maka Nabi itu tanya, istifsar namanya. Jadi kalau kita sebelum mengingkari seseorang, itu harus tanya dulu. Karena jangan sampai kita salah. Ya, persangkaan kita salah, jangan sampai. Ini diantara kaedahnya kata para ulama, al-istifsar qabla al-inkar. Al-istifsar qabla al-inkar. Minta penafsiran, minta perincian, minta penjelasan sebelum mengingkari. Termasuk ada orang yang minum pakai tangan kiri, itu juga jangan diingkari dulu.
Mungkin ternyata ada alasan. Kalau kidal tetap salah, nggak boleh kalau kidal. Gimana? Karena kalau makan itu kidal tetap nggak diberi udur ya. Tapi kalau mungkin gergaji, karena kalau gergaji coba kalau nggak terbiasa, atau coba gergaji kayu pakai tangan kiri bisa tak? Yang biasa tangan kanan, ngawur-ngawur nanti gimana? Begitu. Tapi sama hanya orang yang terbiasa kidal, kalau urusan gergaji dan yang lainnya itu tidak masalah. Tapi kalau makan minum walaupun kidal itu nggak boleh. Nah sekarang orang ketika kita ketahuan dia belum makan dengan tangan kiri, nah, jangan langsung ingkari dulu. Ya anta syaitan, kamu setan ya akhirnya anda syaitan yang dulu yashrabu bishimali, karena setan makan minum dengan tangan kiri. Ternyata dia setruk, yang kanannya setruk dia dengan tangan kiri boleh. Nah ini jangan sampai salah. Termasuk ibu-ibu juga kalau di HP suami ada foto perempuan, itu jangan langsung mas ente selingkuh ya mas. Jangan, tanya dulu, ternyata itu fotonya nyasar. Ada yang ngirim foto nyasar, belum di-delete, belum dihapus. Jadi jangan, harus istifsar atau istifsar, minta penjelasan, minta perincian. Lalu sahabat ini Imran bin Husain, yakni orang ini, dan orang ini ternyata dalam riwayat dia adalah Imran bin Husain sendiri. Ya. Jadi Nabi melihat seseorang, siapa seseorang yang disebutkan, padahal Imran bin Husain sendiri. Lalu dia berkata, minal wahinah, aku pakai gelang untuk dalam rangka menolak bala atau untuk mengangkat bala, yaitu apa? Minal wahinah. Ya, karena lemah, karena lumpuh. Jadi wahina itu penyakit lumpuh yang ada di tangan, penyakit urat yang bagiannya itu di lengan sini. Jadi lengannya lumpuh itu namanya wahina. Ya, pokoknya bisa di bahu sini, di pundak sini, atau pokoknya daerah tengah lengan yang lumpuh itu namanya wahina. Yang dipakai gelang itu dalam rangka untuk mengangkat bala, untuk penyembuhan dan semisal. Maka apa kata Nabi SAW setelah Nabi tahu kalau ini adalah jimat? Maka kata Nabi, inzi'ha. Kata Nabi, cabut, maksud cabut itu yang dibuang. Fa innaha la taziduka illa wahnan. Karena sesungguhnya la taziduka, karena sesungguhnya gelangmu ini, gelang terbuat dari apa tadi? Tembaga. Ya. Karena tidak menambahmu gelang ini kecuali hanya menambah kelemahan, semakin ketergantungan. Ya. Fa innaka law minta wa hiya 'alaik, dan sesungguhnya kalau dia itu masih di tanganmu, kamu mati dan kamu masih memakai gelang itu, jadi meninggal dunia, terus gelang masih ada di tanganmu sebagai jimat, ma'aflahta abadan, engkau tidak akan bahagia selamanya. Kata Nabi, rawahu Ahmad bi sanadin la ba'sa bi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang tidak menampak. Ya, jadi bisa dijadikan sebagai hujjah. Jelas jemaah? Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita, Nabi ra'a fi yadi rajul, Nabi melihat di tangan seorang ada halqah min sufr, yang mana ada gelang terbuat dari tembaga, yang niatnya apa? Niatnya untuk nolak bala atau mengangkat bala. Maka ini menunjukkan apa? Menunjukkan ketika Nabi suruh lepas. Nah, ini menunjukkan bahwa ini adalah perkara yang sangat berat, sangat besar. Walaupun syirik kecil, karena syirik kecil itu walaupun kecil ya syirik ya. Kalau meninggal dunia ada ulama yang berpendapat tidak diampuni kalau belum taubat. Innallaha la yusyriku an yushraka, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah akan ampuni di bawah kesyirikan bagi siapa yang Allah kehendaki. Kata-kata an yushraka ini masdar yang bisa ditawil, ya. Jadi ini fi'il mudhari kemasukan an yushraka. Dalam kaidah bahasa Arab, fi'il mudhari yang kemasukan an itu bisa berubah menjadi masdar, menjadi kata dasar, sehingga bacaannya menjadi syirkan, menjadi syirkan, menjadi nakirah, berarti ada tanwinnya. An yushraka berubah menjadi syirkan.
Apa artinya berarti? Konteksnya kalimat adalah kalimat negatif, kalimat penafian yang di situ terdapat kata nakirah bentuknya menunjukkan keumuman. Ya. Ini umum maknanya besar dan kecil. Jadi diampuni. Sehingga lafaz ayat itu atau makna ayat menjadi innallaha la yaghfiru syirkan. Innallaha la yaghfiru an yushraka. An yushrakanya dirubah, ditawil menjadi masdar menjadi syirkan. Sehingga maknanya sesungguhnya Allah tidak mengampuni kesyirikan. Tidak mengampuni kalimat negatif, tidak mengampuni kalimat negatif. Lalu syirkan. Di situ nakirah. Nakirah fi sakin nafi. Nakirah dalam konteks kalimat negatif tufidu al-umum, berfaedah keumuman. Yani umum maknanya semuanya, ya besar ya kecil yang diampuni. Harus takut kita dengan ayat ini. Ya. Jadi syirik itu walaupun kecil tetap besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau gelang magnet jemaah? Gelang magnet ya, untuk pengobatan. Maka itu kan nggak ada niat keyakinan sesuatu, dia hanya menurut berita ini mengandung zat tertentu yang kata bisa menyembuhkan. Maka kalau benar berarti tidak masalah. Tapi kalau tidak benar berarti masuklah kepada gelang yang sia-sia. Berhias bukan, dengan jimat juga bukan, tapi gelang yang sia-sia, apalagi dengan harga yang mahal. Maka Syekh bin Baz rahimahullah mengharamkan pakai gelang magnetik ini. Itu haramnya karena pemborosannya, karena belinya mahal. Ya cuma dulu waktu awal muncul sampai juta-juta itu. Padahal khasiatnya itu belum bisa dibuktikan secara ilmiah di ilmu-ilmu kedokteran gitu kan. Jadi hanya prasangka, tapi kan nggak meyakini itu sebagai jimat, hanya sebagai obat, pengobatan. Ada lagi batu yang dicelupkan, diminum, tapi itu juga bukan jimat, tapi katanya batunya mengandung infra. Pokoknya mengandung ini itulah infrared kah, ada mengandung magnetik zat apalah. Ya, ini tinggal sampai syirik, hanya haram saja. Baik, kita ambil fawaid dari hadis ini. Istifsalul mufti, seorang mufti harusnya istifsal, meminta perincian sebelum berfatwa, karena seseorang bisa memahami kasus tertentu dengan memahami bagaimana, atau bisa menghukumi sesuatu setelah memahami kasusnya. Ya. Maka sebagaimana Nabi mencari dulu, bertanya dulu perinciannya apa yang maksudnya, kenapa kau pakai ini, kenapa kau begitu, baru nanti dijatuhkan hukumnya. Ya. Yang kedua, i'tibarul maqasid, sesuatu itu tergantung tujuan. Ini juga kaidah penting. Al-amalu binniyat, amal tergantung niat. Al-umur bimaqasidiha, perkara itu tergantung tujuannya. Contoh para jemaah, di dalam Islam ada hukum namanya dihar. Dihar itu kita mengatakan perkataan kepada istri bahwa istri haram bagi kita seperti mahram kita. Itu dihar. Mengharamkan kepada istri dengan mengatakan istri itu seperti mahram kita. Jadi engkau seperti punggung ibuku, dulu begitu orang Arab jahiliyah. Ya, maka disebut dihar, dia punggung. Kau seperti punggung ibuku. Jadi kau haram bagiku bagaikan haramnya ibuku, maknanya. Nah, ini dihar. Dan dihar ini kalau di dalam kebiasaan orang Arab jahiliyah dahulu itu adalah talak bain namanya. Talak total. Maka salah seorang wanita di zaman Nabi datang kepada Nabi mengadukan tentang suami yang telah mendihar dia. Lalu Allah menurunkan ayat ya di surah Al-Mujadilah, yakni suami yang telah mendihar istri ini tidak boleh bergaul, tidak boleh yakni jima, haram, sehingga bayar kafarat baru boleh. Jadi dihar dalam Islam bukan talak, bukan. Tapi dia ada sebuah pelanggaran menganggap istri sebagai mahramnya. Bukan semata-mata mengharamkan, bukan ya, tapi menganggap istri sebagai mahramnya gitu. Maka kata para ulama, dihar itu harus ada perkataan, kau haram bagiku seperti haramnya ibuku. Kau haram bagiku seperti haramnya adikku. Itu cuma. Nah, orang kalau sudah mendihar istrinya, jadi mungkin kalau di kita jarang ya. Di
Itu biasa dulu orang-orang Arab Jahiliyah. Tapi kita harus paham ini hukum namanya dihar. Nah ini bersama sekalian harus membayar kafarat kalau kita mau jima sama istri yang sudah kita dihar atau orang itu sudah mendiharnya. Yaitu apa yang pertama dia memerdekakan budak. Kalau tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu maka barulah dia memberi makan 60 orang bagi miskin. Jadi ini namanya kafarat mughaladzah ini. Kafarat besar ini. Hati-hati. Nah sekarang ada orang di Indonesia yang suka ngomong begini ke istrinya, Dek, atau mungkin ada seorang suami mengatakan kepada istrinya, Dek, atau ya Dek, engkau begitu berarti bagiku, ibarat engkau adalah ibuku. Nah, itu dihar bukan itu? Engkau begitu berarti bagiku, laksana ibuku. Dihar bukan itu? Bukan, tergantung niatnya. Dia ngomong begitu niatnya bukan mendihar, bukan mengharamkan, tapi bahkan itu justru memuji, menyanjung. Jadi engkau bagiku ibarat ibuku, yang merawatku, yang memperhatikanku, kan itu ya. Kalau aku sakit dulu disuapi oleh ibuku, sekarang kita pun sakit disuapi oleh istri kita, berarti engkau ibarat ibuku. Itu bukan dihar. Termasuk manggil istrinya ummi, manggil istrinya bu atau ibu karena mewakili anak-anak, itu bukan dihar. Tergantung niat. Al-umur bimaqasidiha. Dari hadis ini orang pakai gelang gak bisa hukum syirik, tergantung apanya. Niatnya tadi bisa berhias, niatnya bahkan bagus berpahala. Istri pakai gelang berhias untuk suami supaya suami melihat lebih cantik istrinya pakai gelang. Ya. Nah, itu namanya ibadah bahkan. Karena termasuk di antara hal yang berpahala. Ya. Tergantung niat. Terus yang ketiga, salisan, anna maratibal inkar tatafawwat, bahwa tingkatan ya dalam mengingkari kemungkaran, al-inkar, ingkar itu mengingkari. Tingkatan dalam mengingkari kemungkaran itu tidak sama, tapi tatafawwatu, bertingkat-tingkat. Nabi juga gitu, kadang ini Nabi begitu kerasnya di sini. Langsung Nabi katakan inziha, cabut, buang, nggak boleh. Ya, berarti di sini Nabi tegas. Ada lagi yang cukup dengan nasihat, ada lagi harus dengan tangan, harus dengan pukulan. Itu tingkatan-tingkatan dalam mengingkari kemungkaran yang disebutkan dalam hadis, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika ta'aful iman. Apabila kalian mengingkari kemungkaran, kata Nabi, ingkari dengan tangan, bagi yang mampu dengan tangan. Kalau tidak mampu dengan lisan, tidak mampu pula dengan hati, minimal ingkari dengan hati. Gitu cuman. Lisan pun tidak mampu, ngomong tuh tidak mampu, tidak enak, takut ini itu. Nah, dengan hati ingkari. Dan itu selemah-lemah iman. Jadi kalau jenengan di dalam rumah tangganya, itu boleh dengan tangan, karena itu punya kuasa jenengan di rumah tangga. Boleh memukul istri, memukul anak dalam rangka untuk takdib, mendidik. Namun wala tadrib bil wajh, jangan wajah. Ya, itu pun kalau sudah memang jalan lisan tidak bisa. Jadi ada tingkatan-tingkatannya dalam kemungkaran. Cuman boleh dengan tangan kalau yang punya kekuasaan, termasuk penguasa kepada rakyatnya atau suami untuk istrinya, ayah untuk anak, itu dibolehkan. Misalnya di rumah istri nonton TV terus, TV-nya boleh nggak jangan dipecahkan? Dan gimana? Istri nonton sinetron terus, TV boleh dipecahkan? Nggak boleh, karena merusak. Lebih baik dijual atau diganti channelnya, salurannya dikunci khusus, saluran dakwah, saluran tilawah. Tapi cuma dari TV lolos, ada HP, repot kan? HP malah bebas. Dulu kita kalau mau nonton harus ke bioskop dulu kan, orang-orang dulu mungkin yang mudah-mudahan nggak ngalamin orang-orang dulu, mudah-mudahan nanti nggak pernah. Cuma dulu mau nonton kan harus ke bioskop, mau maksiat harus beli tiket nonton bioskop. Sekarang gratis di kamar, yang tinggal buka
yang gak gratis harus beli pulsa, beli kuota dulu baru nonton. Jadi ini sangat ya, harus betul-betul membentengi kita dengan iman secara iman. Terus faida nafa'al kalamu ya, maka apabila dengan ucapan sudah bermanfaat, dengan nasihat yang baik bermanfaat, ya harumat taglidu fihi, ya diharapkan untuk lebih keras dari situ. Jadi dengan lemah lembut dulu nasihat itu, mengingkari kemungkaran itu. Ini Nabi kan keras, ya langsung kata Nabi cabut, buang. Nah, tapi kalau bisa dengan lisan dulu, dengan kalam, dengan ucapan yang lemah lembut, gunakan tahapannya gitu, yang paling rendah. Bahkan kalau nggak bisa ya dengan tangan. Rawi yang keempat, bayanul jahlil musyrikin qabla Islam. Penjelasan tentang kejahilan orang-orang musyrik sebelum Islam. Perhatikan berjemaah. Kesyirikan, kekufuran itu penyebabnya adalah kejahilan. Oleh karenanya Nabi Musa ketika Bani Israel melihat ada orang yang sedang nyembah berhala, baru saja Bani Israel diselamatkan Allah nyebrang dari kejaran Fir'aun dan Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah, baru saja nyebrang orang-orang Bani Israel, yakni kaum Nabi Musa, begitu itu melihat ada orang sedang nyembah berhala, baru aja diselamatkan oleh Allah. Lalu dia lihat, mereka lihat ada orang sedang nyembah berhala. Apa kata orang-orang Bani Israel kepada Nabi Musa? Ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Wahai Musa, buatkanlah untuk kami sesembahan sebagaimana buatkan untuk kami sesembahan ya Musa, sebagaimana itu tuh mereka tuh punya sesembahan. Subhanallah. Qala, kata Nabi Musa, innakum qaumun tajhalun. Kata Nabi Musa, kalian ini memang orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Baru saja diselamatkan oleh Allah, meminta sesembahan. Dan persis juga, dan Nabi berdalil dengan ayat ini ketika sebagian sahabat yang baru masuk Islam, ketika pulang dari perang Hunain, baru mereka banyak masuk Islam di perang Hunain, lalu melihat melewati ada pohon yang disebut Jatu Anwat namanya. Nanti ada babnya di sini insyaallah. Babnya mungkin 3 bab setelah ini. Pohon itu adalah pohon disebut Jatu Anwat. Kenapa disebut Jatu Anwat? Li'anal musyrikin yu'aniduna aslihatahum. Karena orang-orang musyrikin dulu yu'anidun, maka disebut Jatu Anwat. Yu'anidun, suka menggantungkan di pohon itu senjata-senjata mereka, ya tombak, ya pedang, ya apa saja. Mungkin dompet juga. Supaya apa? Supaya berkah, supaya isinya banyak. Kalau pedang supaya pedangnya apa? Pedang itu apa? Kalau dibawa perang supaya apa pedang? Supaya berkhasiat. Nah, para sahabat mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, ij'al lana Jata Anwat kama lahum Jatu Anwat. Ya Rasulullah, buatkan untuk kami Jatu Anwat. Ini yang pohon keramat. Sebagaimana mereka punya pohon keramat Jatu Anwat, kita pun akan ngalap berkah, ngalap keramat di pohon itu. Nah, apa kata Nabi? Subhanallah, innaha sunan. Qultum waladhi nafsu Muhammadin biyadihi. Qultum kama qalat Banu Israil li Musa. Ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Kata Nabi subhanallah dan lafaz Allahu Akbar. Jadi Nabi itu mengucap takbir Allahu Akbar ketika mendapati hal yang sangat mengherankan. Heran. Wah, ada orang minta jimat, minta dibuatkan jimat, minta dibuatkan sesembahan. Lihat berjamaah bagaimana Nabi menyerupakan pohon keramat. Subhanallah. Bagaimana Nabi Muhammad SAW menyerupakan pohon keramat, itu Jatu Anwat, pohon keramat yang diminta oleh para sahabat, disamakan oleh Nabi dengan berhala yang disembah oleh orang-orang musyrikin yang dilihat oleh Bani Israel. Kata Nabi, innaha sunnah. Inilah tata cara orang lalu yang akan kalian ikuti. Qultum kama qalat Bani Israil Musa. Perkataan kalian itu persis kama qalat, persis kama qalat, persis seperti ucapan Bani Israil kepada Nabi Musa. Ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Buatkan untuk aku sesembahan sebagaimana mereka punya sembahan. Jadi berjemaah, kalau ada pohon dikeramatkan, maka
ketika dia berada di pohon itu atau kuburan, maka telah menjadikan pohon dan kubur itu adalah ilah, sesembahan. Sama hanya berhala, gak ada bedanya. Mau kubur kayak, mau berhala, mau pohon, mau keris, mau apapun dia, itu termasuk berhala, wasan namanya. Maka Nabi berdoa, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku, ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku wasanan. Apa itu? Berhala. Jadi kubur Nabi Muhammad kalau disembah itu jadi berhala. Allahu Akbar. Tapi Nabi Muhammad disembah, Nabi Muhammad gak jadi berhala. Gak boleh disebut berhala. Nabi Isa disembah, Nabi Isa disebut berhala. Tapi kalau kuburan siapapun ketika disembah menjadi berhala. Dan doa Nabi diijabah oleh Allah. Gak ada orang yang nyembah-nyembah di kubur Nabi, yang tawaf di kubur Nabi, tidak ada. Ya. Ini juga atas keketatan daripada pemerintah Saudi Arabia dalam menjaga. Jangankan menyembah-nyembah di situ, orang yang doa lama di situ saja akan seperti diusir oleh askar. Karena dikhawatirkan kaum muslimin mintanya bukan lagi kepada Allah, dikhawatirkan nanti kepada Nabi Muhammad SAW. Kita hanya ucap salam, ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Geser sebelah, Assalamualaikum ya Abu Bakar. Geser sebelah lagi, Assalamualaikum ya Umar radhiyallahu anhu. Jadi kuburan Nabi dengan kuburan Abu Bakar, kuburan Umar itu hanya selangkah-selangkah saja. Adapun pintunya kelihatan besar ya. Itu jadi kalau jenengan bisa baca, itu kan banyak kaligrafi di kuburan Nabi itu, di pintunya dia. Ya kan, di pintu yang hijau itu Pak. Kuburan Nabi kan besar, bukan kuburan, apa namanya, pintunya itu besar. Itu jenengan kalau bisa baca, itu ditulis di situ tuh. Akan ada yang lubang-lubang itu ya. Itu di situ tuh, kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti di situlah kubur letaknya. Maka kita di situ mengucap salam. Sebelahnya lagi disebut kubur Abi Bakar, sebelahnya selangkah. Jadi jangan dibikin itu besar, pintunya besar berarti kuburan juga besar, tidak. Ya. Baik. Mana lagi? Yang ke Baik. Jadi para jemaah, kejahilan ini berbahaya. Maka Allah di dalam Quran ada dua penyakit yang Allah larang. Hafalkan. Di dalam Quran ada dua penyakit yang Allah larang, dan ini penyakit selalu berdampingan. Yang pertama jahil, yang kedua ghaflah, lalai. Kata Allah, "Fala takunanna minal jahilin." Maka janganlah kalian benar-benar termasuk orang yang jahil. Lalu yang kedua, kata Allah, "Wala takun minal ghafilin." Dan jangan kalian termasuk orang-orang yang lalai. Jahil dan lalai, ghaflah. Ini dua sejoli. Orang kalau sudah lalai akibatnya apa? Daripada kejahilan. Dan lalai itu diantara cirinya tiga macam. Yang pertama takasul fi ta'at. Orang itu ghaflah. Apa itu ghaflah coba? Lalai itu apa? Lalai itu bukan lupa ya coba. Lupa, lalai. Bahasa Arabnya ghaflah, nisyan. Ghaflah, lalai, nisyan, lupa. Yang Allah siksa orang itu ghaflah. Tapi kalau lupa, Allah tidak siksa orang karena lupa. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Nabi mengatakan, Innallaha tazawaja an ummati al-khata' wan nisyan wa su'ru alaih. Allah memaafkan umatku lupa dan keliru serta kalau dipaksa. Lupa, Allah maafkan lupa. Jadi lalai itu bukan lupa. Maka kata ulama, al-farqu bainal ghaflati wan nisyan, perbedaan antara lalai dan lupa adalah al-ghaflatu tarkus syai' bi ikhtiyaril ghafil. Ghaflah artinya meninggalkan sesuatu sengaja. Itu ghaflah. Itu ghaflah. Apa ghaflah? Tarkus syai' bi ikhtiyaril ghafil. Meninggalkan sesuatu bi ikhtiyari, karena sengaja. Amma an-nisyan tarkus syai' bi ghairi ikhtiyarihi. Adapun lupa adalah meninggalkan sesuatu bukan disengaja, maka dimaafkan Allah. Tapi ghaflah, ciri ghaflah tiga ya. Satu, at-takasul fit ta'at. Ibadah itu rasanya muas. Ini sifat orang munafik.
Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik menipu Allah, padahal mereka yang menipu diri mereka sendiri. Kalau mereka berdiri sholat, mereka berdiri dengan malas dan tidak berzikir kecuali sedikit. Kalau ibadah malas, kalau zikir sedikit. Nah, kalau antum dua ini ada, ya berarti sifat-sifat kemunafikan ada pada kita, segera singkirkan. Kalau zikir antum banyak atau sedikit? Ustaz, jangan hanya banyak sedikit, bahkan enggak zikir. Oh, benar lebih buruk lagi kalau begitu. Yang sedikit saja munafik itu, enggak lagi yang enggak pernah. Jadi zikir itu kata Allah wadkurullah dzikran qalilan, dan berzikirlah kepada Allah qalilan, sedikit. Kasiran, banyak. Dan makna seorang disebut zikir banyak itu ada dua macam. Ada yang muqayyad yakni yang dibatasi. Maknanya setiap waktu, setiap yang tempat, setiap yang ada di situ syarat zikir dia baca. Ke WC zikir, keluarnya zikir, masuk masjid zikir, keluarnya zikir, pakai baju zikir, terus. Itu namanya orang yang telah banyak zikir. Yang kedua, yang mutlak itu apa? Gak ada batasan, berarti berbanyak. Yang zikir pagi petang. Terus pada zaman sekalian, zikir pagi petang sama hanya zikir pada sholat ya, itu tidak harus baca semuanya, tidak harus, yang penting sudah satu ya sudah mencukupi. Ya. Zikir sholat pun satu mencukupi. Makanya antum kalau misalnya apalagi ada ta'lim seperti ini, zikir pada sholat itu ya jangan diborong semuanya. Nanti kalau ada ta'lim, zikir borong semua boleh. Tapi kalau ada ta'lim seperti ini, zikirnya percepat. Cukup astagfirullah wa anta salam ka salam tabaraka ya jalali ikram. Sudah selesai. Tapi kalau tidak ada dan waktu antum longgar boleh dilanjut, jadi digabung. Jadi sebenarnya zikir itu banyak macamnya. Nah, ibadah yang banyak macamnya kita lakukan semuanya. Itu dianjurkan dalam semuanya walaupun waktunya berbeda-beda. Kalau bisa sewaktu baca semuanya. Jelas semuanya. Yang kedua, di dalam hadis apa kata Nabi tentang orang munafik? Asqalu sholati 'ala munafiqin sholatai al-'isya wal fajr. Salat yang paling berat bagi orang munafik, orang yang paling malas salat bagi orang munafik itu, atau yang paling berat bagi orang munafik, salatnya adalah salat isya dan salat subuh. Jadi ini yang pertama, tanda-tanda orang itu kena penyakit ghaflah adalah at-takassul fi ta'at. Yang kedua, ya kawan, at-tahawun bil muharramat, meremehkan hal-hal yang haram. Ya, enggak apa-apa sudahlah haram. Itu tanda orang itu ghaflah. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, annal mu'min, sesungguhnya orang beriman, idza ra'a dhanbahu ka'annahu waqifun tahta jabal. Boleh jadikan satu saja. Ini bagus sekali ini perkataan Abdullah bin Mas'ud. Orang beriman itu, para jemaah, melihat dosanya dia itu seolah-olah dia sedang berdiri di bawah gunung. Ya khaufu ayyaqa alaihi, dia khawatir gunung itu, bagaimana yang berdiri di bawah atasnya gunung, mungkin batu besar gunung, khawatir gunung itu akan menimpanya. Itu orang beriman kalau melihat apa? Dosanya. Adapun annal fajir, adapun orang yang berbuat maksiat atau pendosa, para jemaah, kata Abdul Mas'ud, idza ra'a dzunubahu, kalau melihat dosa-dosanya itu kadzuba waqa'a 'ala anfihi, seperti dia melihat lalat yang hinggap di apanya? Di hidungnya. Bagaimana kalau ada lalat hinggap di hidung? Redalah kecil dosa orang itu tanda-tanda ghaflah.
Nah, yang ketiga, ilfu al-ma'siyati muhabbatuha wa al-mujaharatu biha. Rajin maksiat, suka maksiat dan suka yakni bangga menampak-nampakkan memperlihatkan dosa. Dosa itu tutup. Kullu ummati mu'afan, semua umatku ini kata Nabi ampuni oleh Allah, dimaafkan oleh Allah. Ilal mujahirin, kecuali yang suka membongkar aibnya sendiri, membongkar dosanya. Allah sudah tutup. Kecuali kalau memang ada masalah tentu menceritakan masalah lalu boleh. Kalau tidak, jangan ceritakan dosa maksiat. Jelas bacanya. Maka ini Allah menyebutkan sifat orang kafir itu adalah yang alim tentang perkara-perkara dunia, tapi akhirat yang ghaflah, yakni bodoh tentang masalah-masalah akhirat. Kata Allah, ya'lamuna dhahira, ini sifat orang-orang kafir. Ya'lamuna dhahira min al-hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka tahu, mereka alim, mereka pintar, cerdas tentang perkara-perkara dunia, dan mereka ghaflah, lalai tentang perkara-perkara akhirat. Maka perbanyak mengingat mati, hadir majelis ilmu seperti ini, itu menguatkan iman. Antum jadi tahu akan ditunjukkan, karena di sini dibacakan ayat-ayat Allah, dibacakan sabda-sabda Rasul SAW, dibacakan perkataan para sahabat, para tabi'in, para ulama, ditunjukkan jalan kebenaran. Ya, semangat menghadiri majelis ilmu. Itu jalan untuk kita menghindari penyakit al-jahl. Dan kemudian banyak mengingat Allah, berzikir. Seperti tadi, berbanyak zikir. Karena zikir itu adalah ibadah yang enteng, ringan, gratis, tapi khasiatnya luar biasa. Terus mengingat kematian, ya, supaya tidak ghaflah, tidak lalai, kita ingat kematian. Karena di antara sebab orang jatuh kepada ghaflah itu sebabnya karena dia al-ishtighal bi umuri dunia, terlalu disibukkan dengan urusan dunia. Capek dia, peras keringat banting tulang, berangkat pagi pulang malam. Harus sempatkan, ya, menghadiri. Jangan sisa waktu. Jangan sisa waktu. Kita ini kadang-kadang ngaji sisa waktu, sehingga pas pengajian tidur, karena capek. Bismillah, doanya pun bismillah, doanya. Oh, kamu terbaru di pengajian memang sakinah, ketenangan. Saking tenangnya, enak bisa tidur. Di rumah nggak bisa tidur, di majelis pengajian bisa tidur. Yang ke berapa? 6. Berapa? 5 ya. Tahrimu at-tadawi bil haram. Hadis ini menunjukkan haramnya berobat dengan sesuatu yang haram. Tadi kan tujuannya orang berobat, tapi dengan jimat, ya. Termasuk yang haram juga, dengan air kencing misalnya. Konon katanya air kencing bisa dijadikan pengobatan. Nggak boleh jemaah, kecuali kalau memang sudah darurat. Tapi alasan darurat mana? Nggak ada, masih banyak obat-obat yang lain. Bahwa Allah telah menurunkan penyakit dan Allah yang menurunkan pula obat. Termasuk kalau secara ilmu medis ya, katanya diabetes itu nggak ada obatnya. Nggak boleh kita meyakini. Itu keyakinan yang batil. Diabetes ada obatnya, ya. Pasti ada obatnya. Ya, udah dulu kita lihat sedikit.
hayya 'alas shalah. Hayya 'alal hayya 'alal Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita ambil faedah dan selanjutnya nomor 5, tahrim mutadabbir haram. Baik. Kemudian yang keenam, annal harama la yanfa'u fil asl. Annal haram, bahwasanya hal yang haram la yanfa'u fil asl, tidak bermanfaat pada dasarnya. Wa in nafa'a fi ba'din, kalaupun ada kemanfaatan pada sebagiannya, maka fa madaratuhu akbar, namun kemudaratnya lebih besar. Contoh misalnya khamar sama sekali tidak ada manfaatnya. Seandainya ada kemanfaatan, maka kemanfaatan ini tidak bisa kalau dibandingkan dengan bahaya yang mudaratnya. Para ikhwan, yang namanya manfaat pasti ada aja. Bangkai pun ada manfaatnya mesti. Sesuatu pun mesti ada kebaikannya mesti itu. Tapi kita jangan melihat itunya, tapi lihat mudaratnya. Jelas ya? Kemudian yang ketujuh, la yu'dharu asy-syakhsu bi jahlihi ma imkani ta'allum. Tidak diberi udzur seorang karena kejahilan apabila memungkinkan belajar. Perhatikan ini masalah yang sangat besar sekarang nih, para penuntut ilmu banyak yang terjatuh. Ya. Itu tentang al-udzur bil jahl. Memberi udzur bagi orang yang jahil, tidak mengerti. Para jemaah harus kita ketahui bahwa al-udzur bil jahl dalam syariat sepakat semua ulama tentang adanya. Sepakat. Allah memberi udzur kepada orang yang jahil. Cuma para ulama itu berbeda pendapat, udzur yang bagaimana yang diberikan dan kejahilan yang seperti apa. Kejahilan kalau orang yang mampu belajar nggak diberi udzur. Mampu dia belajar, tapi dianya malas, ya nggak diberi udzur, berarti salah dia. Terus dalam hal apa dulu? Yani diberi udzurnya itu dalam hal apa? Kalau dalam hal-hal yang sifatnya ma'lumun min ad-din bi darurah, perkara yang sudah pasti dalam agama yang sudah diketahui semua orang, yang nggak diberi udzur ketidaktahuannya. Tidak diberi udzur ketidaktahuannya. Contoh, ada orang Islam nggak tahu kewajiban sholat 5 waktu. Disangkanya sholat 5 waktu itu tidak wajib misalnya. Apakah kebodohannya terhadap hukum sholat 5 waktu diberi udzur? Ada jawab tidak. Ya. Jadi kejahilan itu yang diberi udzur, kejahilan yang mu'azzizin an rafihi, yani yang dia tidak bisa untuk dihilangkan. Memang dia hidup di tengah hutan, hidup bukan di lingkungan, bukan di lingkungan ilmu dan pengajian seperti ini, bukan. Di hutan mungkin hidupnya. Nah, diberi udzur. Tapi kalau dia ilmu dapat, bahkan sekarang media dapat, masya Allah, maka tidak diberi udzur kejahilan karena berarti dia malas dalam beribadah. Berikutnya, annal a'mal bi khawatimiha, bahwa amalan tergantung akhirnya. Dari sabda Nabi tadi, bahwa kata Nabi, fa'in mitta, kalau engkau meninggal, wahya alaik, sementara jimat ini masih di tanganmu, maka engkau tidak akan bahagia selamanya.
Kata-kata kalau mati berarti amal tergantung kematian. Ya, tergantung di akhirnya. Jadi orang itu bagaimana nilai amalnya, lihat bagaimana akhirnya. Sebagaimana berlomba, orang itu berlomba di start apa di finish penilaiannya. Ketika di start, masya Allah juara 1, itu start baru saja. Lah belum, nanti lihat juara 1, juara 2, lihat nanti bagaimana di finish. Paham ya? Walaupun dari awal tuh, sejak start dari awal, masya Allah jauh mungkin 100 meter jauh. Tapi ternyata para jamaah di berikut di fase berikut mungkin dia kesandung jatuh ya. Yang belakang ini walaupun sedikit gempor itu ngejar dia. Akhirnya menang karena dia jatuh. Nah ini kita dalam hidup demikian. Jadi alamat bil khawatim kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah ini ada catatan penting mulahadzah. Hadal hadis la yu'ariduhu hadits Ali bin Husain marfu'an. Hadis ini, hadis Imran bin Husain ini tidaklah bertentangan dengan hadis Ali bin Al-Husain. Ali bin Al-Husain dikenal dengan Zainal Abidin. Ali bin Al-Husain marfu'an, yang diriwayatkan secara marfu'. Ini dikatakan nyampe kepada Nabi, nyambung gitu. Itu sabda Nabi atau hadis itu lafaznya, uhrusu fa innal hatha mubarakun. Bercocok tanamlah karena sesungguhnya bercocok tanam itu berkah. Wa aksiru fi minal jamajim, dan perbanyaklah di dalamnya untuk meletakkan jamajim, tulang-tulang, jimat-jimat. Diartikan demikian. Sebagian arti jamajim ini tulang-tulang, ini jadikan jimat. Nah, perhatikan jemaah, tidak bertentangan. Kenapa? Yang pertama, lianna hadis Ali bin Husain hadis saqit mursal. Karena hadis Ali ini siapa nama jemaah? Berarti Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Berarti apanya Rasulullah? Cicit. Oh iya, cucunya Ali kan ya? Cucunya Ali, anaknya Husain. Dikenal dengan Zainal Abidin. Baik. Jadi hadis ini diriwayatkan dari Ali bin Al-Husain. Jadi katanya nyambung kepada Nabi. Ternyata yang betul hadis ini saqitun mursal. Hadis yang jatuh, maksud jatuh yakni terputus di antara sanad dan mursal. Yakni seorang tabi'in bahkan meriwayatkan langsung kepada Nabi. Harus melewati tabi'in gitu. Sementara di sini tidak disebutkan siapa, maka dianggap hadis itu terputus sanadnya, hadis mursal. Summa ala fardi sihhatil hadis. Lalu lah seandainya dianggap sahih di sini, maka fa innal murad bil jamajim, maka yang dimaksud dengan jamajim dalam hadis itu huwa al-badr. Al-badr maksudnya bukan jimat, bukan tulang-tulang, bukan jimat, bukan, tapi maksudnya al-badr. Al-badr artinya bibit. Ya, inda katsirin min ulama, sebagaimana yang dimaksud dengan jamajim itu adalah bibit, sebagaimana kebanyakan pendapat para ulama. Jadi tidak masalah, tidak bertentangan intinya. Yang kedua, para jemaah, istifhamun fi qawlihi ma hadhihi. Pertanyaan Nabi pada sabda beliau dalam hadis ma hadhihi, apa ini? Ya jemaah, itu dua kemungkinan. Yahtamilu, itu kemungkinan an yurada bihi al-inkar. Kemungkinan pertama yang dimaksud memang pengingkaran. Apa-apaan ini? Nah, itu yang pertama maknanya. Yang kedua, wa yahtamilu, kemungkinan juga memang pertanyaan biasa, an yakuna istifsalan ala haqiqatihi. Yang dimaksud bukan pengingkaran, tapi memang betul-betul Nabi tanya karena Nabi nggak tahu apa niatnya. Jelas ya di sini? Jadi mahadi, apa terjemahan pertama? Apa-apaan ini? Ya. Yang kedua apa? Apa ini? Apa ini? Itu cuma paham ya? Cuman yang roji atau yang kira-kira kuat, ya memang dokumen itu yang kuat. Nabi itu tidak mungkin, tapi bisa kemungkinan Nabi sudah tahu bahwa ini memang jimat. Maka Nabi ngomongnya mahadihi, apa-apa ini kok pakai jimat? Bisa jadi makna itu. Yang kedua, Nabi yang belum tahu itu kalau jimat atau bukan jimat, maka Nabi tanya betulan, istifsal. Baik, yang ketiga sekarang. Zakara ba'du ulama anna lubsal halqa, sebagaimana tadi kita katakan, sebagian ulama menyebutkan bahwa memakai jimat berupa gelang, ya, yakni lidaf'i darar, untuk dalam rangka menolak bala itu adalah minasyirkil asghar.
Syiriknya syirik apa coba? Syirik kecil. Lah tapi di sini walati yufham min hadis Imran. Tapi kita pahami dari hadis Imran, annahu syirik apa kalau dalam hadis ini? Dari mana antum tahu kalau dipahami ini syirik besar? Dari perkataan Nabi mana? Ya bagus. Siapa jawab tadi? Mana? Masya Allah. Sahih. Karena Nabi harusnya ada hadiah. Ya, jawab betul juga harus hadiah. Tapi nanti takmir lah siapkan hadiah sih orang. Umrah jangan Pak, larangan. Baik jemaah. Jadi Nabi bersabda tadi, karena kalau kau mati, ya kan, engkau tidak akan maaflah tak abadan. Engkau tidak akan apa jemaah? Tidak akan bahagia selama-lamanya. Jadi kekal di dalam neraka. Tenang, enggak masalah. Walaupun dibawa ke dalam hadis ini memang syirik yang besar. Kan kita sudah tadi tahu kaidahnya bahwa yang namanya tamimah, jimat itu bisa syirik kecil, bisa juga syirik besar. Nah, bagaimana kalau syirik kecil maksudnya? Diyakini sebagai apa? Sebab saja, wasilah saja. Allah yang menetapkannya, Allah yang melakukan. Tapi syirik besar hukumnya kalau apa? Kalau diyakini dia sebagai pelaku bukan Allah, tapi dia ini, jimatnya ini, maka gampang. Berarti tadi hadis dibawa oleh pemahaman. Ini i'taqada an taf'al bi nafsiha bidunillah wa syirkun akbar. Kalau meyakini bahwa dia adalah pelaku dengan sendirinya bukan Allah, jadi syirik besar. Namun ini i'taqada anna sababun wa anna al-fa'ilu huwa Allah wa syirkun asghar. Tapi kalau diyakini dia hanya sebab dan pelaku adalah Allah, maka syiriknya syirik kecil. Baik, kaitan hadis dengan bab terakhir, hadis menunjukkan al-inkar lubsil halqa li daf'i darar. Hadis menunjukkan ingkarinya orang yang pakai gelang dengan tujuan menolak kemudaratan. Di anna jalban nafi wa adab ad-dur, karena yang namanya mendatangkan manfaat mudarat itu adalah min af'alil khassah, perbuatan khusus hanya siapa? Siapa yang hanya bisa menolak mudarat, yang bisa mendatangkan manfaat? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka talaba min ghairi syirkun bihi, maka mencarinya dari yang selain Allah bukan termasuk syirik. Baik, naktabi bihadzal qadar. Cukup sampai di sini insyaallah. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Allah a'lam. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.